Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih. Sudah sepatutnya dan seharusnya bahwa kita mengucapkan syukur untuk segala anugerah yang kita terima. Kita diberikan kesempatan hari yang baru untuk menjadi anak-anak Allah yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Untuk itu mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, terima kasih dan ucapan syukur kami untuk kesempatan yang baru pada hari ini, sehingga kami dapat belajar dan menjalani hidup kami, supaya kami jadi anak-anak yang taat, melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sadar kami ada sebagaimana hari ini kami ada, semua hanya karena anugerah-Mu dan seizin-Mu. Kami akan naikkan pujian kami, bimbing kami terus dalam menjalani hidup kami, karena Engkaulah pengharapan kami satu-satunya. Engkaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Engkaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau
Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Haleluya. Kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Haleluya. Kami berterima kasih, ucapan syukur kami naikkan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur untuk segala anugerah-Mu. Kami berikan kesempatan untuk kita masing-masing menyampaikan apa kata hati kita kepada Tuhan. Untuk Dia selalu mendengar kita, Dia selalu mengasihi kita. Terima kasih Bapa. Engkaulah pengharapan kami satu-satunya. Engkaulah perlindungan kami. Kami yakin selalu Engkau menyertai kami. Layakkan kami supaya berada di hadirat-Mu. Bimbing kami terus Bapa. Roh Kudus, arahkan kami selalu supaya kami jangan meleset dari jalan-jalan yang Allah tentukan. Semua yang kami alami, kami sadari bahwa itu adalah ujian daripada-Mu, supaya kami nanti bisa bersama-sama dengan Engkau lagi di langit yang baru, yang bumi yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran.
pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau, Engkaulah pengharapan kami. Kami selalu hanya bergantung kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala anugerah-Mu. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak tersami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau
Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi untuk kita semua. Saudara, di pagi hari seperti ini, alangkah baiknya kalau kita selalu disiplin setiap pagi mau mendengar pesan-pesan Tuhan. Sehingga dari hari ke hari, kita semakin mengerti, semakin berhikmat, semakin dewasa, semakin matang. Sehingga kalau Tuhan berbicara, kita mengerti maksudnya. Dan hidup kita diubahkan tentunya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Biarlah pagi ini kami kembali Tuhan mau mendengar pesan Tuhan di pagi hari ini. Pakailah mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran yang tentunya dari Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan dalam hidup kami ini. Kami mau dengar dan duduk diam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam bahasa Ibrani, di pengakuan imannya orang Israel ada kata Shema. Shema ini diterjemahkan dengan kata mendengar. Tapi sebenarnya maksud dari mendengar itu tidak hanya mendengar dengan telinga, ya. Shema di situ artinya yang pertama mendengar dengan telinga secara fisik. Yang kedua setelah itu memperhatikan. Yang didengar itu diperhatikan. Yang ketiga kita harus mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ya. Jadi dengar, memperhatikan, mengerti dan tentu saja menaatinya. Apa itu menaatinya? Melakukan sesuai pesan Tuhan. Di dalam bahasa Ibrani hanya dipakai satu kata saja, Shema. Kenapa? Karena orang benar itu, kalau mendengar pesan Tuhan, sudah tidak macam-macam, sudah otomatis pengen mengerti maknanya, dan taat melakukannya. Otomatis begitu. Tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Shema, kalau Tuhan bicara. Kalau Tuhan bicara, kalau firman Tuhan disampaikan, maka orang yang mendengarnya langsung baik, amin, langsung mengerti dan melakukannya. Itu latar belakangnya. Jadi ini luar biasa ini. Makanya Alkitab kita itu sangat luar biasa kalau dimengerti dengan benar. Kan pengakuan iman orang Israel kan, Shema Yisrael, dengarlah hai Israel, Adonai Elohim, Tuhan itu Allah kita, Adonai Echad, Tuhan itu Esa. Nah, Shema di situ bukan cuma lafalnya dibicarakan lalu didengar fonetiknya, bunyinya, bukan. Harus dimengerti itu. Oh iya, aku mengerti sekarang. Aku perhatikan, aku mengerti. Dan tentu saja aku taati. Tidak ada yang lain selain Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Dalam aplikasinya sehari-hari, kita jangan punya idola lain. Banyak orang itu idolanya mamon, idolanya kekuasaan, idolanya yang lain-lain. Kesukaannya itu bukan Tuhan, kesukaannya yang lain.
Padahal firman Tuhan dengan jelas, kamu tidak bisa mempunyai dua Tuhan. Kamu harus pilih. Mau pilih Tuhan atau pilih Mamon. Mau pilih Tuhan atau pilih dunia ini dengan segala daya tariknya yang menimbulkan kenikmatan sesaat saja. Begitu ya. Ini hendaknya bisa membukakan pikiran kita. Ketika kita mendengar firman Tuhan, harus otomatis itu, oke Tuhan, kuperhatikan, aku berusaha mengerti, dan pasti kulakukan. Apalagi kalau dibarengin dengan kata di mulut, amin. Amin itu artinya, ya Tuhan, benar, aku setuju, aku mau lakukan, aku terima. Kan begitu mestinya. Amin itu bukan cuma perkataan kata amin di mulut, ya. Jadi banyak sekali hikmat yang kita bisa dapat dari Alkitab. Shema ini benar-benar luar biasa. Jadi dengan satu kata saja, orang sudah mengerti bahwa aku tidak hanya mendengar, tapi harus memperhatikan apa yang dikatakan Tuhan dan mengerti dengan benar, dan pastinya aku harus taat melakukannya. Begitu kan? Ya. Jadi mendengar di sini bukan cuma seperti orang mendengarkan musik pasif, dia tidak ikutan. Mendengar di sini justru proaktif, mau melakukan yang disampaikan Tuhan. Aku mau meresponi panggilan itu dengan tindakan. Itu Shema tuh, ya. Dan ketika kita mendengar pesan Tuhan dengan kata Shema itu, dengarlah, itu berarti kita mau hormat, mau mendengar pesan-pesan Tuhan. Kesediaan kita, bahkan bukan cuma kesediaan, kebutuhan kita untuk mendengarkan itu. Jadi kalau ada orang yang mendengarkan khotbah sambil tidak hormat, itu bukan Shema. Itu dia mendengar versinya dunia. Cuma dengar, tapi lewat begitu saja. Masuk kuping kiri, keluar dari kuping kanan. Ibaratnya begitu. Jadi inilah yang membedakan apakah seseorang serius imannya ataukah main-main. Banyak orang memiliki iman yang main-main sebenarnya. Ketika menghadap Tuhan, tidak serius, tidak menunjukkan responnya. Tidak ada respon sama sekali. Yang penting sudah ke gereja kalau hari Minggu misalnya gitu. Padahal ya, di Ulangan 28 ayat 1, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, sungguh-sungguh mendengarkan, itu Shema. Jika kamu mendengarkan sungguh-sungguh, artinya benar-benar berusaha mengerti dan melakukannya, maka Tuhan akan memberkati. Ya pasti. Itu sudah pasti, saudara. Orang yang diberkati Tuhan nggak harus kaya, tapi hidupnya jadi berkat. Damai sejahtera mengalir dalam hidupnya, dan itu tidak bisa digantikan dengan uang berapapun. Ya, kekayaan yang sesungguhnya itu justru dari Tuhan. Kan begitu ya. Nah, makanya pendengaran itu, Shema itu, mendengar dan berdampak, mengubah. Makanya kalau orang mau mendengar suara Tuhan, harus mendengar secara aktif, mengikuti, konsentrasi, jangan sambil ngobrol, sambil main handphone, sambil masak. Ya, kalau cuma dengar renungan biasa sambil masak boleh, tapi kalau khotbah yang keras, kalau sambil masak memangnya bisa? Tidak bisa ya, saudara ya. Sediakan waktu khusus, dan saudara sediakan catatan. Kalau saudara memang benar-benar dengar pesan Tuhan, sediakan catatan. Ingat, Shema bukan cuma mendengar, tapi memperhatikan, mempelajarinya agar mengerti. Setelah mengerti, taati, hidupi, kerjakan. Itu ya. Jadi dalam konsep Alkitab tidak ada itu. Dengarlah, nanti ada kemungkinan tidak ditaati, nggak ada. Itu dengar untuk ditaati ya. Itu Shema. Tuhan Yesus sendiri berkata begini dalam Markus 4 ayat 9. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Tentu saja bukan cuma mendengar seperti mendengar musik,
Yaitu tadi konsep Shema. Mendengar, dipelajari, mengerti maknanya, dan hiduplah karena hidupi itu, taati itu. Itulah bukti iman yang benar. Itulah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Tuhan berkata begini, Tuhan Yesus, barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan seluruh perintahku. Itu, saudara. Ya, jadi contoh praktisnya ya, kalau seorang anak sema kepada orang tuanya, berarti ia mau dengar nasihat orang tuanya dan taat melakukannya. Itu artinya, kalau umat yang sema sama Tuhan, artinya umat mau dengar pesan Tuhan, lalu mengerti, harus mengerti, dan melakukannya. Jadi, sema itu memiliki dampak yang luar biasa. Kalau Tuhan bicara, kita jangan mengelak, aminkan saja, lakukan, tapi harus mengerti dengan benar. Ya, apapun itu. Kalau pemimpin yang sema kepada Roh Kudus, bukan hanya terinspirasi, tapi mendengar kehendak Roh dan mengambil keputusan yang benar, memimpin dengan benar, kan begitu ya. Itulah sebenarnya sema itu tidak hanya mendengar saja, tapi proses sampai kepada ketaatan pada Tuhan. Ya, hanya dengan demikian maka kita akan mengerti bagaimana harus mendengar yang benar. Amin ya, saudara ya. Mari mulai hari ini kita sema kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih sudah mengajari kami bukan hanya mendengar dengan telinga, tapi harus mengerti, konsentrasi, serius, dan melakukannya. Taat sampai mati. Terima kasih untuk gereja Tuhan di tempat ini, Gereja Mula-Mula, GMM. Tuhan pakai secara luar biasa. Tuhan pakai untuk menyadarkan banyak jiwa, untuk menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini, Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati keluarganya. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut hari ini. Amin.
Tuhan.